وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih muslimin sedang membuat zuhur yang mudah-mudahan pada siang ini dimulai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang ini kita masih diberi sehat kepada umat Islam dengan kesempatan sehingga dengan cepat kita dapat melaksanakan kewajiban kita adalah kita sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan rahmatnya tercurah kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran Nabi agama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa setiap hari Senin bahkan zuhur di dalam kajian Islam yang pada siang hari ini kajian Islam akan diisi oleh Ustaz Haji Dr. Ahmad Hussein Suhail MA yang memiliki tema ikut dakwah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita. Sebelum kita mulai kajian ini, kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Di antara kurikulum dakwah yang perlu kita pahami dan perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai mad'u dan masuk dalam fikih dakwah adalah bahwa Al-Quran menyinggung dalam banyak kesempatan tentang beragam fitnah dalam kehidupan ini. Masalah fitnah ini masalah yang sangat serius. Karena itu masyarakat, para dai berkewajiban untuk memahamkan tentang hadirnya dalam kehidupan manusia tentang beragam fitnah yang dalam bahasa sebagian nusus Qur'aniyah dan nabawiyah disebut dengan fitnah atau fitan. Fitnah atau jamaknya adalah fitan. Apalagi ketika kita hidup di akhir zaman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk takut dan waspada terhadap fitnah itu. Untuk al-ittiqah, untuk membentengi diri agar jangan sampai kita menjadi korban fitnah. Dan kalau kita berhadapan dengan fitnah, kita diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapinya. Ayat 25 surat Al-Anfal yang tadi saya baca menegaskan kepada kita bagaimana Allah memerintahkan kita untuk takut dan waspada terhadap fitnah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap fitnah. Berarti kurikulum ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, keluarga kita, agar benar-benar takut, waspada dan tidak pernah merasa berada di zona aman dari fitnah. Apa? Karena fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, bisa menimpa siapapun, termasuk orang yang soleh pun bisa kena fitnah.
iqab. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha dahsyat, maha keras iqabnya, siksa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan masalah ini. Maka ia menjadi tema yang disampaikan Nabi kepada para mad'unya, kepada audien masyarakat sahabat waktu itu. Rasulullah SAW dalam hadis sahih seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Jangan menunda-nunda. Setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, cepat lakukan. Sebab salah satu tugas syaitan itu adalah mentaswif, menunda-nunda, membisiki kita, merayu kita untuk menunda dalam melakukan kebajikan. Maka cepat respon kebaikan itu. Kenapa? Karena kata Nabi, fitanan. Karena akan muncul di akhir zaman itu beragam fitnah. Fitanan. Dan Nabi menyebut dalam bentuk jamak, fitnah. Tidak satu bentuk fitnah, tetapi beragam. Macam-macam banyak fitnah itu. Kemudian beliau menggambarkan dahsyatnya fitnah itu dengan lanjutan sabdanya, kaqita'il lailil mudlim. Kata Nabi, banyaknya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang ketika berada di malam yang gelap gulita, tidak ada listrik, tidak ada pelita, lampu, penerang, apa yang terjadi? Ia tidak bisa keluar, tidak bisa membedakan mana hitam, mana putih, tidak bisa membedakan mana batu, mana kain. Begitulah keadaan seseorang ketika berada dalam fitnah akhir zaman. Terkadang sebagian orang tidak tahu, atau memang sengaja mereka yang menyusupkan dan meletupkan fitnah itu membingkai kebatilan sebagai sesuatu yang manis, mengesankan, sehingga sebagian orang mengira yang batin itu hak, yang hak itu batin. Itu adalah zaman fitnah. Bahkan Nabi melanjutkan sampai pada keadaan saking dahsyatnya fitnah itu, yusbihur rajulu mu'minan. Ada orang yang pagi hari mukmin, kemudian terkena fitnah dan kemudian tidak lulus dengan fitnah itu, menjadi korban fitnah, wa yumsi kafiran. Sore hari berubah menjadi kafir. Na'udzubillah. Au yumsi mu'minan, atau sebaliknya ada juga yang sore hari mukmin, wa yusbihu kafiran. Kemudian pagi hari berubah menjadi kafir. Nabi ingin mengingatkan kepada kita dahsyatnya fitnah itu kadang-kadang mampu merubah keadaan seseorang dalam waktu yang sekejap. Tidak perlu berbulan-bulan orang itu berubah dari baik menjadi tidak baik. Karena fitnah itu begitu dahsyatnya, terkadang merubah perilaku seseorang, sifat seseorang, keadaan seseorang dalam hitungan waktu yang sangat singkat, dalam hitungan pekan, bisa jadi dalam hitungan hari, bahkan tadi digambarkan dalam hadis dalam hitungan jam. Pagi hari mukmin, sore hari berubah menjadi kafir, atau sore hari mukmin, pagi harinya kafir, dalam hitungan jam. Bahkan boleh jadi juga dalam hitungan menit perubahan itu bisa terjadi, karena ini terkait dengan qalb insan, hati manusia yang kalau tidak disinari oleh iman, dia mudah untuk berubah. Makanya para ulama ahli bahasa mengatakan hati ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan qalb. Sumiyal qalbu qalban, hati ini dinamakan qalb karena li'annahu yataqallab, karena dia berpotensi untuk mudah berubah. Makanya kan sebagian orang kadang-kadang sering komentar, dulu dia Masya Allah luar biasa, tapi sekarang berubah total. Dan perubahan itu diantaranya karena fitnah. Mungkin karena fitnatul mal, harta. Ada orang yang kemudian pada saat diuji dengan kemiskinan lulus, tapi begitu diuji dengan kekayaan tidak lulus.
Au fitnatul jah, fitnah jabatan. Sebelum menerima jabatan, Masya Allah, rajin ibadah. Begitu dapat posisi yang strategis, lupa. Au fitnatul nisa, au fitnah yang lain. Kemudian Nabi menutup hadisnya dengan yabi'u ahad yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Sampai pada kondisi ada orang yang menjual agamanya. Bahasa Nabi adalah menjual agamanya. Maksudnya adalah mengorbankan agamanya hanya karena tergiur oleh sedikit dari dunia. Maka kan kita membaca ada sebagian saudara kita yang karena kemiskinannya kemudian menggadaikan akidahnya. Ada ungkapan dia dirubah akidahnya dengan satu mie instan atau yang lainnya. Jadi ada orang yang mengorbankan agamanya hanya karena tergiur oleh sedikit urusan dunia, tidak tahan dengan fitnah, dan kemudian dia mengorbankan marwahnya, harkat martabatnya, bahkan na'udzubillah sampai mengorbankan agamanya, sehingga ia lupa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih sedikit dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah gambaran tentang fitan dan fitnah yang oleh Allah tadi dikatakan wattaqu, kita harus takut, waspada, dan tidak boleh merasa berada di zona aman dari fitnah-fitnah. Kemudian para ulama mengatakan kalau kita kumpulkan, kalau kita himpun fitnah atau fitnah itu mengerucut pada dua hal utama. Minha ma yakunu minasyubhat, ada fitnah yang sumbernya karena syubhat. Wa minha ma yakunu minasyahwat, ada fitnah yang bersumber dari syahwat. Jadi semua fitnah, semua bentuk fitnah itu kalau kita golongkan masuk dalam dua kelompok besar. Ada yang terkait dengan syubhat, ada yang terkait dengan syahwat. Wa fitnatus syubhat mabniyah 'alal jahl. Umumnya fitnah syubhat itu karena bodoh, karena ketidaktahuan. Maka di sini pentingnya belajar, pentingnya tafaqquh fiddin, pentingnya kita membaca, pentingnya kita meningkatkan wawasan keagamaan kita, belajar terus, belajar Islam, tidak berhenti, tidak tersekat oleh bangku kuliah dan seterusnya, tapi semangat untuk belajar Islam penting. Kenapa? Karena umumnya orang menjadi korban fitnah syubhat karena jahil. Di antara fitnah syubhat itu diantaranya adalah munculnya al-afkar ad-dhalah wal mudillah, pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Tidak lama beberapa waktu yang lalu ramai menjadi trending topik, menjadi pembicaraan ya, adanya gerakan yang mengajak dengan cover ketahanan pangan, tetapi sesungguhnya melenceng dari akidah umat. Apa itu? Gavatar, gerakan Fajar Nusantara, yang telah diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia dan sudah dikeluarkan fatwanya bahwa Gavatar ini sesat dan menyesatkan. Maka diminta para pemeluknya untuk taubat, karena diantaranya dia mengkombinasikan ajaran dari banyak agama, dikombinasikan sedemikian rupa, dan kemudian mereka mengaku mengikuti millah Ibrahim, mengikuti millah Ibrahim. Makanya korbannya bukan hanya orang Islam, ada juga orang non-Muslim, tetapi umumnya adalah orang Islam. Dan bapak-bapak baca, kita lihat di media, koran, bagaimana ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Bahkan ada di antara mereka orang-orang yang sudah mapan secara finansial, secara jabatan. Ada juga sebagian ya, yang PNS yang sudah mapan dalam jabatannya meninggalkan, kemudian hijrah ke komunitasnya. Ada yang dokter dan seterusnya. Kenapa ini? Karena fitnah syubhat. Ini masuk dalam fitnah syubhat. Oleh karena itu, di sini pentingnya belajar, memahami Islam dengan baik dan benar. Termasuk munculnya pengakuan-pengakuan seseorang yang mengajarkan ajaran tertentu, kemudian mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu. Itu juga fitnah syubhat.
Karena wahyu sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Maka siapapun yang mengaku dirinya nabi setelah khatamun nabiyyin, setelah ditutup kenabian itu oleh Rasulullah SAW, maka jelas itu membawa ajaran yang sesat. Dan ini masuk fitnah syubhat. Atau fitnah syubhat adalah syubhat dalam memahami ayat-ayat Allah tanpa mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dalam memahami Al-Quran. Inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Ahmadiyah ketika menafsirkan ayat Khatamun Nabiyyin. Mereka mengatakan Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi ini adalah nabi yang membawa syariat. Berarti masih ada peluang orang atau nabi yang tidak membawa syariat. Nah, itu yang ada dalam tafsir mereka, dan itu pun oleh Majelis Ulama Indonesia sudah diteliti dan dikatakan sesat. Ini fitnah syubhat. Masuk dalam kategori fitnah syubhat karena mabni 'alal jahal, di antaranya adalah kelompok yang memilah-milah, hanya mau mengambil hadis Nabi dari sekelompok sahabat tertentu, kemudian menolak hadis dari sahabat yang lain. Ini juga masuk fitnah syubhat. Ada kelompok yang hanya mau mengambil hadis dari 15 orang sahabat saja, kemudian mengabaikan yang lain. Bayangkan bapak-bapak, ibu rahimakumullah, jumlah sahabat itu ribuan. Dalam Sahih Bukhari itu ratusan sahabat. Dalam Musnad Imam Ahmad itu ada 900-an sahabat. Kalau seorang hanya mau mengambil dari 15 orang sahabat saja, kemudian mengabaikan yang lain, ada berapa banyak ajaran Islam yang kemudian ditinggalkan. Termasuk fitnah syubhat adanya persepsi yang salah, tasawwur al-khatib pada sebagian saudara kita yang menganggap Islam itu hanya mengatur ritual ibadah mahdhaf saja. Ketika berada di masjid Islam, di musola Islam, di bulan Ramadan Islam, keluar dari ruangan masjid, ruang ini, seakan Islam tidak pernah mengatur urusan itu. Tidak ada hubungannya ekonomi dengan Islam. Dalam menata kehidupan masyarakat tidak ada hubungannya, dan sebagainya. Ini juga fitnah syubhat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Kemudian yang kedua, fitnah minha ma yakunu minasyahwat. Yang kedua adalah mengerucut pada syahwat. Wa fitnatus syahwat, fitnah syahwat ini juga fitnah yang sangat berbahaya, perlu diantisipasi. Wa a'dham ma yakunu min hadhihi fitnah, fitnatus syahwat, kata para ulama, adalah fitnah az-zina wal liwat. Di antaranya fitnah zina, fitnah liwat dan seterusnya. Maka yang lagi ramai beberapa waktu ini yang masuk dalam trending topik dan dibicarakan oleh banyak instansi, banyak masyarakat, adalah seperti LGBT. Itu juga masuk dalam fitnah syahwat. Karena ini sesuatu yang juga perlu diwaspadai. Ini fitnah liwat, fitnah syahwat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat tegas dan jelas meminta kepada kita untuk mewaspadai fitnah ini. Dan bahkan kalau kita membaca dalam Al-Quran, luar biasa dahsyatnya azab yang ditimpakan Allah kepada pelaku-pelaku ini, seperti yang terjadi pada pelaku kaumnya Nabi Lut. Bagaimana Allah menghancurkan negeri kaumnya Nabi Lut, luar biasa dahsyat. Berbeda dengan negeri atau kaum-kaum yang lain. Sebagian kaum yang zalim dihancurkan Allah, tetapi negerinya masih ada. Fir'aun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah. Dan dulu Fir'aun berkuasa di Mesir, Mesir masih ada. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, yang lain juga sama. Tapi tidak demikian dengan negeri yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut. Musnah dan tidak tersisa. Yang ditinggalkan hanya ayah, kata Allah dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna fiha ayat." Kami tinggalkan di negeri itu ayat, tanda, tapi tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena sudah di bumi hanguskan oleh Allah, dan bentuk azab Allah sangat dahsyat. Dalam surat
Hud ayat 82 Allah berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandud." Maka ketika datang keputusan kami untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, negeri kaumnya Nabi Lut itu, apa kata Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan atasnya itu menjadi bawah. Berarti dibalik oleh Allah. Tidak cukup itu. Bayangkan orang hidup di satu tempat kemudian dibalik tempat itu. Bumi itu dibalik oleh Allah. Tapi tidak cukup itu, kata Allah, wa arsalna 'alaihi hijaratan min sijil mandud. Dan kemudian kami hujani bersamaan dengan itu dengan batu belerang yang panas. Jadi dahsyat sekali. Karenanya ini menjadi ayat pelajaran juga, ibrah buat kita, bahwa perilaku seperti ini, fitnah syahwat yang seperti ini, hanya akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dilakukan pembiaran. Apalagi sampai kemudian kampanye untuk legalisasi ini menjadi sukses, tentu ini hanya akan memperpendek usia negeri kita Indonesia ini. Oleh karena itu, sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim, dan hakikat seorang muslim adalah dai, kita berkewajiban untuk menolak dengan tegas dan bersama-sama mencegah jangan sampai ini menjadi sesuatu yang legal di negeri yang kita cintai ini, karena itu hanya akan memperpendek usia negeri ini. Sebab Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran bagaimana fitnah syahwat ini benar-benar telah menghancurkan negeri yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selamatkan kita dari beragam fitnah, dan kalau kita beragam fitnah, kita menjadi orang-orang yang lulus dengan fitnah itu, dan akhirnya kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Dan selanjutnya silakan kalau ada yang bertanya. Jazakallahu khairan. Kalau didefinisikan tuh secara sederhana itu apa? Salam. Baik, terima kasih. Jadi lafaz fitnah dengan seluruh derivasinya, mushtaqatuha, di dalam Al-Quran itu disebut sampai 60 kali. 60 kali disebut oleh Allah lafaz fitnah dengan seluruh derivasinya dalam Al-Quran. Nah, para ulama ahli bahasa Arab mengatakan fitnah lughatan, makna fitnah secara bahasa al-imtihan wal ikhtibar, yaitu ujian secara bahasa. Al-ikhtibar wal imtihan itu adalah makna asli dari kata fitnah secara etimologis. Tapi kemudian berkembang sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, maka secara terminologis mengikuti sighah, bentuk ayat dan konteks yang ada dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran makna fitnah ini beragam. Ada fitnah itu memiliki makna ujian, ikhtibar. Ada fitnah yang memiliki makna azab, malapetaka, bencana, itu juga fitnah. Ada fitnah memiliki makna syirik, kekufuran, syirik, itu juga fitnah. Makanya sebenarnya seluruh makna yang ada dalam lafaz Al-Quran terkait dengan fitnah itu nanti tidak pernah lepas dari makna asli secara bahasa. Syirik, kufur, nah itu juga fitnah ada dalam Al-Quran. Bukankah kesyirikan itu juga merupakan ujian bagi manusia? Ada malapetaka, bencana, musibah. Nah, karena hadirnya bencana dan malapetaka itu juga merupakan bentuk ujian, fitnah. Anak, istri, kata Allah, wa'lamu annal amwalakum harta. Maka ini juga termasuk fitnah syahwat, fitnatul mal, fitnatul nisa. Dan dulu kaum Bani Israel hancur. Fitnah pertama yang membinasakan mereka adalah fitnatul nisa, fitnah kaum perempuan. Kemudian fitnatul mal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi itu juga ujian, harta, anak, itu juga fitnah. Nah, jadi banyak. Termasuk ada ayat juga yang memiliki makna fitnah. Fitnah itu memiliki makna junun. Orang yang hilang akalnya itu juga fitnah. Jadi banyak sekali. Makanya tadi saya sebutkan
lafaz fitnah dengan seluruh derivasinya itu disebut oleh Allah dalam sekitar 60 kali dengan beragam makna. Tapi dari seluruh makna-makna itu pada akhirnya kalau bisa kita hubungkan mengikuti kepada makna aslinya, meskipun kemudian ada pengembangan dari makna aslinya. Wallahu a'lam. Lalu pemerintah itu seolah-olah memberikan suatu dengan dalil untuk edukasi daerah. Nah, ini bagaimana dengan kemudian yang sudah bertahun-tahun. Kedua juga kemarin ke Jawa naik kereta itu juga yang sholat itu sangat jarang ketika dia naik kereta. Ini kan juga kalau dikatakan kan kemasan yang berbesar adalah masyarakat yang dengan sholat. Nah, ini begitu banyak orang itu yang gampang dengan sholat. Nah, bagaimana dengan kalau saya kira yang sekian puluh tahun kita lihat demikian terus tidak ada perubahan. Terima kasih Pak. Ya, pasti tidak bisa tidak akan berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan ujian. Dalam surah Al-Ankabut, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun itu juga dari kata fitnah. Apakah manusia dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah sementara tidak diuji? Itu tidak mungkin. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami akan uji mereka sebagaimana dulu kaum-kaum sebelumnya juga diuji, dan dengan ujian dengan fitnah itu kemudian diketahui siapa yang jujur dengan imannya dan siapa yang kadzib, dusta, bohong. Oleh karena itu ini juga ujian, beragam bentuk kemungkaran, syirikan dan lain sebagainya. Ini adalah ujian, artinya ada tantangan. Maka tentu kita tidak bisa menyelesaikan itu secara cepat, tuntas, cepat, tetapi perlu tahapan-tahapan dakwah, step by step. Dan masyarakat yang paling penting adalah bagaimana terus kita pahamkan masyarakat dengan pemahaman yang baik dan benar. Karena dengan basic pemahaman yang baik dan benar itulah kemudian dengan sendirinya akan menjauh dari hal-hal yang dilarang, apalagi kalau sudah sampai kepada sesuatu yang musyrik. Dan kita tahu kesyirikan itu sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu tidak boleh terus dibiarkan. Maka kita berharap para pemimpin kita juga punya konsep yang sama, dan insya Allah masih banyak hal yang lain yang bisa kita kembangkan untuk menarik investasi dan sebagainya kalau kita mau jujur dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, betul ya, ini pemandangan-pemandangan yang banyak kita lihat dalam perjalanan-perjalanan jauh kita. Kita hidup di negeri yang mayoritas muslim, tetapi pada saat yang sama kita sangat sayangkan banyak juga saudara kita ketika dalam keadaan musafir itu kurang perhatian dengan masalah rukun Islam yang berupa sholat yang sangat penting dan utama. Nah, kita mungkin husnudzon, mudah-mudahan mereka sholat di kursinya masing-masing, tetapi kenyataan yang ada di banyak terminal, stasiun, atau ketika mereka berhenti itu dalam pengertian bis atau tempat dimanapun, banyak kita lihat dari jumlah yang banyak itu tentu bisa dihitung dengan jari yang punya perhatian untuk melaksanakan sholat. Karena ini juga merupakan tugas kita bersama, memahamkan keluarga kita bahwa sholat itu tidak boleh dan tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kalau dalam keadaan musafir, alhamdulillah Islam memberikan dispensasi kepada kita untuk menjamak dan mengkosong, untuk kemudahan dijamak dan dikosong. Dan kalau kemudian dalam keadaan tertentu ada rukhsah juga, bahkan sakit pun juga ada rukhsah, tetap sholat tapi keadaannya, caranya yang berbeda. Kalau nggak mampu berdiri bisa duduk, kalau nggak mampu duduk bisa berbaring. Pada saat mampunya yang berbaring, maka bisa dengan isyarat. Kalau penyakit itu semakin parah dengan menggunakan air, ada tayamum. Jadi subhanallah, jadi semuanya mudah sebenarnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, kata Allah. Allah itu tidak menjadikan agama ini susah. Hanya kita saja yang kadang-kadang malas atau kurang kesungguhan untuk mendirikan rukun yang utama ini. Ya, kita berdoa semoga kesadaran untuk melaksanakan sholat ini semakin baik
dan semoga kita semuanya, keluarga besar kita semuanya menjadi orang-orang yang rajin mendirikan sholat dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia nanti. Baik, Bapak-Bapak sekalian, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin 'alim.